yang pertama hingga ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Yang berbunyi demikian, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, di tempat ini. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian ya. Saling berhadapan, berpegangan tangan. Ya. Saling berpegangan. Bapak Ibu Saudara yang di belakang, Bapak Ibu Saudara bukan cuma penonton, tetapi Bapak Ibu Saudara juga dukung mereka dan buat komitmen terhadap pernikahan Bapak Ibu sendiri ya, di dalam walaupun kita terpisah, mungkin suami ada di Surabaya atau istri ada di Surabaya, tetapi buatlah ini sebagai momentum untuk Bapak Ibu sendiri membuat satu komitmen untuk memperbaharui janji nikah. Nah, kepada para suami, ya dengarkan, kepada para suami, dengarkanlah pertanyaan atau pernyataan ini. Beberapa belas tahun atau puluh tahun yang lalu, saudara telah menyatakan janji nikah di dalam sebuah komitmen pribadi, di mana saudara berkata masing-masing, istriku, aku akan mengasihi engkau dalam untung dan malang, dalam susah dan senang, dalam keberhasilan dan kegagalan. Dan sampai saat ini, saudara masih tetap terikat di dalam sebuah pernikahan yang kudus. Kepada untuk memegang janji nikah ini, Yes. kepada Bapak Sianturi, melalui semua yang sudah Bapak Ibu alami, apakah Bapak bersedia untuk terus melanjutkan pernikahan ini? Kepada Bapak Freddy, apakah Bapak bersedia untuk tetap setia pada janji nikah ini? Ya, dengan segenap hati. Kepada Bapak Tandeni, apakah Bapak tetap bersedia untuk memegang janji nikah Bapak? Ya, dengan segenap hati. Kepada Bapak Simatupang, apakah Bapak tetap bersedia untuk memegang janji nikah ini? Ya, saya bersedia. Bersedia untuk memegang janji nikah ini? Ya, dengan segenap hati. Ibu Eti, apakah Ibu tetap bersedia memegang janji nikah ini? Ya, dengan segenap hati. Ibu Darsono, apakah Ibu tetap bersedia memegang janji nikah ini? Ya, dengan segenap hati. Ibu Linca, apakah Ibu tetap bersedia memegang janji nikah ini? Iya, dengan segenap hati.
sepasang suami istri, 9 pasang suami istri ini dalam untung dan malang, dalam susah dan senang, dan yang telah berjanji untuk tetap menyertai. Kiranya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah pernikahan dan rumah tangga mereka. Ya. Saya memberikan sekuntum bunga ini kepada istri saya karena ini besar kemuliaan Tuhan sehingga kami bisa bersama-sama selama 25 tahun lebih ya. Bulan ini. I love you. Pak Albert. Bunganya kok nggak dikasih, Pak? Mana jarang makanan? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Nah, dari mana Kak? Ini benar jujur. Danau dan kemudian nanti kapal akan berhenti dan kita mulai acara ibadah. Nah biasanya kapal itu kan harus ada identitas ya, jadi nggak boleh berlayar sembarangan, harus ada bendera ya. Jadi karena semua penumpang kapal ya, ini adalah warga Indonesia, kita jadikan kapal ini kapal Indonesia, setuju? Setuju. Ya, okay. Mari Tommy, mana Tommy? Good morning Indonesia. Ya, Tommy apa? Bendera Tom. Yang lain bisa berdiri ya, kita akan mengibarkan bendera agar kapal Mentius ini jadi kapal Indonesia. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Bapak Ibu, jadi kesempatan sekarang Bapak Ibu untuk foto-foto ya, karena kita masih akan menuju ke tengah, baru nanti di tengah kapal bisa berhenti. Nanti setelah ibadah bisa foto ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang Penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang
Sekalian kita di sini kudus dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Saya lihat ya, masih ada yang belum senyum saya lihat. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian. Kenakan jubah pujian, sambut hadir ke Sang Raja. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan burung-burung pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Kita pun di sini senantiasa memuji memuliakan nama Dia. Dan kita di sini berkumpul dan memuji Katakan Dia. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit mereka sampai di tengah danau berulang kali, ya walaupun dengan keadaan galau dan walaupun mereka juga sebenarnya adalah nelayan-nelayan profesional, tapi ya ada harapan juga bahwa toh walaupun itu hanya sekedar pengisi waktu, ada juga harapan bahwa mereka akan mendapatkan ikan. Tapi sesudah sekian lama ke kiri, ke kanan, ke semua arah, ke tempat-tempat di mana biasa mereka mendapatkan banyak ikan, ternyata mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu menarik dari pantai, ya, dari tempat Yesus berdiri, dia bertanya, "Anak-anak, adakah kamu mendapat ikan?" Saudara, di sini kita belajar satu hal, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli terhadap kegalauan dan kesulitan hidup yang dialami oleh anak-anaknya. Tuhan, pada satu sisi Tuhan mengizinkan, itu adalah satu situasi yang harus dihadapi oleh para murid. Itu adalah satu keadaan yang harus dijalani, tidak bisa tidak. Sama seperti Yesus harus melewati jalan salib. Tetapi di dalam melewati masa transisi, masa pemulihan kalau boleh dikatakan, untuk membangkitkan kembali semangat mereka, untuk membangkitkan kembali keyakinan mereka terhadap Yesus sesudah mereka benar-benar merasa hancur dan merasa tidak berdaya, Tuhan masih menyapa mereka dengan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mendapat ikan?" Dan ketika kasih karunia, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih dan peduli terhadap setiap keperluan hidup kita, dan oleh pendampingan Roh Kudus memberkati kita, meneguhkan kita sampai kepada Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima
Bapak Ibu. Tolong turunnya dari kapal satu-satu ya, pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Oke, hati-hati yang di sana ya. Jangan sampai ada yang jatuh ya. Nanti kan Batu itu lo larang itu batu. Kelera soklat kan? Tarian begini, maju Ya, gini ya. inilah prima tuna kita. keluar dan marah sama kita. Jadi di tempat suci. Selamat datang di Bukit Sabda Bahagia. Hari ini tanggal 29 Mei 2012. Kita mau doa dan ada renungan singkat di Bukit Sabda Bahagia. Dan ini rombongan dari Blessing Tour. Ini gereja latar belakangnya. Di depan kita juga Bukit Sabda Bahagia. Tepat di pinggir Danau Galilea. Sabda Bahagia ya. Jadi Mount Beatitudes. Bapak Ibu, bukit ini kita tidak tahu pasti